Halo guys, balik lagi sama Gojab. Nah guys, hari ini gue mau buat comparison video ya guys ya. Ini comparisonnya lucu ya guys, perbandingan lucu ya guys antara jam yang besar banget ya. Ini jam yang merupakan salah satu jam paling besar atau bahkan gue boleh bilang jam terbesar yang pernah gue pakai guys selama ini ya. Dan ini adalah Panerai 587 Marina Militare ya, besaran 47 mili. Jadi besar banget. Dan kalian bisa lihat guys, di sampingnya ada jam juga yang termasuk jam terkecil yang pernah gue coba guys, yang gue coba gitu ya. Gue pernah sih guys, pernah punya pernah coba jam 36 mili ya, tapi gue nggak pernah punya gitu ya. Jadi cuma coba doang, coba di toko, coba punya teman gitu ya. Tapi jam yang gue pernah punya dan paling kecil ya ini 37 mili. Jadi bayangin guys, ini 47, ini 37. Dan kalian kita bisa lihat nih guys, besar perbedaannya kayak gini. Jadi ini bedanya 10 milimeter. Jadi nggak tanggung-tanggung guys, 10 milimeter. Bayangin nih guys. Jadi ini kayak kakak adik gitu ya, boleh dibilang ya. Lucu ya guys ya. Ini makanya gue buat video begini ya, buat biar kalian bisa lihat nih perbandingan kalau jam kecil sama jam besar. Lihat guys, perbedaannya bisa kayak gini nih. Jadi kayak beda banget gitu loh ya. Bedanya 10 milimeter, nggak tanggung-tanggung ya guys. Ini Panerai dia 47, ini 37. Dari lak sini nih guys, ujung atas sampai ke bawah, ini 57 milimeter gitu ya. Yang ini guys, dari sini sampai sini cuma 44 mili. Jadi bedanya guys, ini jadi itu dia tadi ya, diameternya aja bedanya udah 10 mili. Tapi kalau kita ngomongin ininya nih guys, garis laknya ini guys, itu perbandingannya 57 kurang 44. Jadi sekitar 13 milimeter. Jadi lebih tajam lagi guys perbedaannya. Jadi bayangin dah, kalau di tangan itu jatuhnya beda banget guys gitu. Makanya kalau gue pakai ini sama ini, waduh beda banget gitu. Makanya akhir-akhir ini gue lebih suka jam yang kecil guys. Karena tangan gue tuh jujur lah, gue harus akui gitu ya, gue tuh bukan tangannya besar gitu. Jadi lebih gampang buat gue tuh untuk pakai jam kecil kayak gini, lebih pantas, lebih pas gitu loh guys. Nah, jadi kita hari ini mau berbandingin ya. Yang paling kontras ini adalah size sih gitu. Satu besar banget, satu kecil banget gitu ya. Tapi sebenarnya jam ini banyak persamaannya sih guys. Persamaannya adalah dua-duanya sama-sama simple watch gitu ya. Walaupun ini lebih simple lagi, karena ini nggak ada jarum detik ya. Panerai ini nggak ada jarum detik, kita bisa lihat. Sedangkan ini ada jarum detik gitu ya. Terus sudah gitu Panerai bahkan nggak ada penanda waktu ya guys. Ini bukan penanda waktu, menit, penanda menit gitu. Nggak ada gitu guys. Nah sedangkan ini ada gitu ya. Jadi ini sama-sama simpel. Ini simpel, tapi ini lebih simpel lagi. Dia nggak ada jarum second, nggak ada jarum detik, nggak ada penanda menit gitu ya. Bener-bener cuman jarum jam, jarum menit, udah gitu loh. Tapi dua-duanya sama-sama simpel, nggak ada tanggal gitu ya. Dan dua-duanya manual wind guys. Dua-duanya manual wind. Jadi harus diputar gitu. Ini harus diputar, ini harus diputar gitu. Tapi kalau bandingin winding actionnya ya, ini lebih enak sih guys buat diputar. Panerai ini lebih enak buat diputar daripada Grand Seiko sih. Walau menurut gua lah ya, gua secara pribadi gua lebih suka winding ini sih. Kayak lebih enak aja, lebih kresek ketek ketek gitu, lebih halus aja yang ini gitu loh. Ya tapi ini juga oke kok. Ini juga lumayan gitu. Nggak bilang jelek gitu ya. Terus sudah gitu kalau kita lihat ya guys ya secara finishing Grand Seiko sih kalau menurut gue ya lebih ini ya, lebih tajam ya finishingnya ya. Tapi ya itulah khas Grand Seiko lah. Itu kita udah nggak bisa ngomong ya, karena Grand Seiko itu kan gue juga udah pernah review ya, udah pernah bahas ya. Buat harga segini ya kalian tuh waduh itu nggak main-main lah gitu ya. Case aja tuh Zaratsu gitu ya, udah pakai tangan, terus dialnya juga gitu ya. Terus udah gitu hour markernya ini ya, kayak nanda waktunya itu nggak main-main, itu pakai tangan semua guys ini Grand Seiko. Jadi gila banget gitu. Sedangkan Panerai kayak begini nih ya, ini mah nggak pakai tangan lah, ini mah mesin kebanyakan gitu loh. Tapi kalau kayak Grand Seiko gini nih kalian tuh nggak main-main gitu loh. Pokoknya tuh kalau udah beli jam Grand Seiko tuh ya gue cuma ngulang aja lah ya. Pokoknya kalau kalian misalnya ini dibuatnya di Swiss, ini harganya tuh kalau menurut gue udah lebih mahal jauh dibanding harga resminya Grand Seiko gitu. Jadi intinya kalau kalian beli Grand Seiko tuh kalian tuh dapat fitur tuh lebih gitu loh waktu beli jam Jepang dibanding jam Swiss. Jam Swiss tuh emang lebih mahal guys gitu loh.
Ya nanti kita bisa ngomongin lebih jauh lah ya guys ya. Mungkin gua nanti akan buat gitu ya perbandingan ya perbandingan jam Jepang, perbandingan jam Swiss gitu ya. Nantilah di masa-masa mendatang lah ya guys ya. Tapi hari ini cuma mau bandingin dua jam ini gitu ya. Terus kita selain ukurannya ya sangat kontras guys. Tapi sebenarnya ya seperti tadi gue bilang sama-sama manual wine, ada persamaan juga sama-sama simple gitu ya. Walaupun ini lebih simple gitu ya. Dan dua-duanya open case back guys. Gitu. Jadi yang ini Panerai gitu ya. Ini open case back gitu ya. Kita bisa lihat ya movementnya besar banget ya guys. Ini kalau kalian bisa lihat tuh dua-duanya ya sama-sama movementnya besar banget guys. Lihat tuh. Sangat besar ya. Jadi yang satu lihat tuh movementnya kayak gitu. Yang satu movementnya cuma segini gitu loh. Tapi dua-duanya ini sih guys ketutup ya, movementnya sama-sama ketutup sih. Kalian bisa lihat ya nggak terlalu kelihatan rangkanya gitu ya. Jadi ya apa sih kalau gue boleh bilang ya ya movementnya dua-duanya ya oke lah gitu, kelihatan di matanya ya lumayan lah gitu ya, tapi nggak bagus-bagus banget karena ketutup gitu ya. Terus tapi ini movementnya yang ini lebih advance guys. Karena ini udah di adjust sampai 6 posisi. Ini baru 5 gitu. Nah terus Grand Seiko ini water resistance sayangnya cuman ini guys. Cuman sekitar 30 meter ya. Jadi dia bukan jam yang bisa buat berenang lah ya. Kalau Breitling kalau Panerai itu dia dia tuh bisa buat berenang guys, karena ini udah 100 meter gitu loh itunya water resistance-nya gitu ya. Terus udah gitu apalagi perbedaannya guys. terus terus ini jauh lebih berat sih guys gitu kalau di tangan ya. Jadi ini jauh lebih nyaman lah buat gua sih ya guys ya, buat orang Asia ya. Ini panelnya ini lebih susah lah dipakai gitu ya. Ya jadi begitu aja sih guys ya perbandingan 2 jam ini ya gitu ya guys ya. Yang satu ini lebih ke dress watch, kalau yang ini dia lebih ke sporty ya. Ini sporty watch lah si Panerai ini sebenarnya. Oh iya ada lagi perbedaan ya guys. Yang ini dia acrylic guys ini ininya nih kacanya. Kalau yang ini udah sapphire gitu. Jadi yang ini lebih bisa dibaret-baret gitu. Kalau yang ini nggak bisa dibaret karena ini sapphire ya. Sapphire tuh keras gitu ya. Tapi ya kalau kalian nggak kasar sebenarnya sih antara sapphire sama acrylic nggak terlalu berbeda bagaimana kok, karena gue juga udah pernah pakai beberapa jam acrylic kayak Speedmaster ini gitu ya. Ya nggak apa-apa kok, gue nggak sampai gimana gitu. Dulu gue juga punya Breitling AVI itu juga juga acrylic gitu ya, dan itu pun nggak apa-apa gitu loh, nggak sampai jadi kenapa-napa gitu. Ya jadi antara dua ini ya guys ya. Oh ya terus udah gitu guys, yang ini ada loom, yang ini gak ada loom gitu. Nah itu juga ada perbedaannya kayak gitu ya. Jadi tiap jam itu tuh unik-unik sih guys. Tiap jam itu menurut gue tuh ada ciri khasnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah jadi begini guys, kalau misal dengan kita udah bandingin kayak begini ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau misalnya nih Gojam disuruh pilih gitu ya. Kalau kalian nih misal disuruh pilih di antara dua ini, kalian lebih suka yang mana guys? Gitu. Marina Militare, Panerai atau Grand Seiko guys. Kalian lebih suka yang mana? Kalau gua ya guys ya, disuruh pilih ya di antara dua ini ya, mana yang lebih yang bakal gue pilih ya. Gue mungkin akan pilih Grand Seiko. Karena kenapa? Karena ini 37 mili guys. Ya, jadi jatuhnya tuh jauh lebih gampang lah, jauh lebih bagus di tangan gua gitu loh. Jadi gua pilih ini ya gara-gara gimana ya? Karena ini aja sih, karena alasan utamanya karena size sih, karena ukuran sih gitu loh. Karena jujur ini ukurannya agak susah dipakai di tangan. Jadi kalau buat gue udah pasti gue Grand Seiko lah gitu, lebih gampang gitu loh. Tapi sebenarnya gue suka banget nih sama nih Panerai, tapi memang berat untuk dipakai gitu. Susah, ukurannya terlalu besar gitu. Jadi kalau di antara dua ini gue akan pilih ini sih guys. Gitu. Nah kalau kalian sendiri gimana? Kalian lebih suka yang mana dan kalian pilih yang mana? Apakah kalian lebih pilih Grand Seiko atau Panerai? Nah kasih komen di bawah ya. Oke guys, begini aja deh comparison videonya kali ini ya untuk Marina Militare Panel 587 sama Grand Seiko ini gitu. Oh ya, ngomong-ngomong ngomongin ketebalannya ya. Ini ketebalannya Panerai ya. Waduh, nggak main-main guys. Ini ketebalannya 16,5 mm gitu ya. Terus sedangkan Grand Seiko ini
12,1 mm. Jadi ketebalannya ini panernya kayak lebih tebal 5 mm, guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Tuh lebih tebal 5 mm dibanding Grand Seiko. Nih, kalian bisa lihat begini nih. Mungkin gua akan coba begini. Nah, ini guys. Kalian bisa lihat tuh, lebih tebal. Lebih tebal jauh paner. Tapi sebenarnya guys, kalau misalnya kalian bandingin ukuran jamnya ya, karena ini kan 47 mili ya. Dan ini 37 mili ya. Sebenarnya tuh yang lebih, kalau secara proporsi ya, sebenarnya panernya tuh lebih tipis loh kalau secara proporsi, karena ini 47 guys. Gitu. Dia 10, bayangin, dia 10 mm lebih besar daripada ini, tapi dia ketebalannya cuman kayak sekitar 4,5 mm lebih tebal daripada ini gitu. Jadi sebenarnya untuk ukuran segini ya, panel ini tuh tipis banget. Makanya itu yang gue bilang. Makanya waktu gue review gue juga udah ngomong kan gitu. Ini jam nih makanya untuk ukuran segini nyaman banget dipakai. Karena kenapa? Karena dia ketebalannya itu loh. Dia tuh nggak tebal gitu loh. Dia tuh 17 dan begitu ya, kalau kita buang ya kristalnya yang tebal gitu ya. Nih bagian sini terus bezelnya gitu ya. Ini jatuhnya paling cuma kayak 12 mili. Jadi kurang lebih lah guys ya. Kurang lebih lah kira-kira gitu. Nih kalian bisa lihat nih ya. Gitu. Nih kalian bisa lihat ya. Kira-kira tuh case tuh mirip-mirip gitu loh. Tuh antara Grand Seiko sama Panera ini. Ketebalannya gitu mirip-mirip gitu loh. Mungkin itu 13 mili lah gitu. 12, 13 lah mungkin lah. Ini kan 12 ya. Ini mungkin 13 milimeter gitu ya. Dah, jadi jatuh itu di tangan ya guys ya, sangat-sangat nyaman gitu loh. Jadi Panera ini ya untuk ukuran segini sangat nyaman guys, sangat-sangat nyaman gitu loh ya. Ya Grand Seiko juga oke gitu karena dia ukurannya kecil. Jadi walaupun dia tebal, untuk ukuran segini sebenarnya dia tebal guys. Itu makanya ini salah satu kekurangan Jepang ya, jam Jepang ya. Gue jujur ngomong guys, gue udah pernah punya Korono gitu ya. Gue juga punya ini sekarang Grand Seiko ya. Gue harus jujur akuin, Jepang tuh kalahnya ya sama Swiss ya. Salah satu yang gue bisa perhatiin ya yang kalah ya. Dia emang finishing bagus ya. Dia bisa dengan harga yang sama ya. Dia bisa kasih lebih daripada Swiss gitu ya. Tapi yang dia masih agak kalah sama Swiss ya adalah dia ketebalannya sih guys. Gitu. Jadi kayak ini jam ya. Ini jam banyak dikritik sama orang-orang yang kolektor jam gitu. Karena kenapa? Katanya tebel gitu. Katanya tebel. Ya memang untuk ukuran segini 37 ya. Dia 12 mili emang bisa sih sebenarnya lebih tipis lagi gitu ya. Tapi ya kalau menurut gue sih sebenarnya gak apa-apa ya. Karena kenapa ya? Karena kalau gue secara pribadi gue sendiri suka ada sedikit lebih tebel gitu loh jam tuh. Gue nggak terlalu senang kalau yang terlalu tipis gitu. Jadi kayak nggak pakai jam gitu. Kayak terlalu ringkih gitu. Malah gue suka-suka aja ada sedikit tebel gitu. Jadi makanya gue nggak apa-apa gitu loh. Tapi buat orang, kalau orang yang benar-benar pecinta jam banget gitu dikritik gitu, katanya wah ketebelan gitu loh. Tapi kalau gue nggak apa-apa. Dan apalagi kalau dia 37 mili, jadi sebenarnya kalau dipakai jadi tebel dikit nggak sih, nggak apa-apa kok gitu, karena ukuran sini kecil gitu loh. Kalau dia misal besar, nah itu lain. Jadi maksudnya ini jam ini tebel untuk ukurannya gitu loh. Jadi secara proporsi, kita ngomong proporsi guys gitu. Ketebalannya ya ini sama ini pasti lebih tebal guys. Tapi kalau kita ngomong secara proporsi, ini lebih tipis daripada ini gitu. Karena dengan ukuran 47 mili, ini ketebalannya cuma 16,5. Sedangkan ini cuma 37 mili, tapi dia 12, jadi ini lebih tipis. Tapi kalau kita ngomong secara proporsi, ini lebih tebal daripada Panera gitu maksudnya gitu. Tapi sekali lagi, dua-duanya menurut gue oke lah. Ini juga oke kok guys gitu. Karena cuma 37 mili, jadi mau lebih tebal dikit juga masih nggak apa-apa gitu loh. Masih boleh dibilang ya lumayan tipis gitu. Paling nggak buat gua sih begitu ya guys ya. Ini kan jam begini kan kayak selera juga gitu ya. Jadi ya ini gua kasih tahu dari perspektif gua sih. Ya begitu aja kali guys ya. Coba hari ini cuma mau bincang-bincang sedikit. Oh yang ngomongin akurasinya ya guys ya. Ini jauh lebih akurat sih daripada ini. Ini gua nggak pernah ukur ya guys akurasinya ya. Karena ini kan gimana mau ngukur ya, nggak ada penanda ininya ya, nggak ada penanda menit gitu ya. Jadi susah buat ukur. Tapi kalau gue boleh tebak guys, ini nggak kayaknya nggak bahkan nggak COSC nih. Kalau menurut gue sih. Kalau ini akurat banget loh guys. Ini akurat loh. Ini gue pernah ukur ya. Ini kayak cuma 1 second gitu. Kayak 1-2 second per hari. Jadi ini udah kayak Rolex deh ke keakurasiannya. Grand Seiko ini nggak main-main loh Grand Seiko loh. Dan dia di just 6 position. Jadi ini udah kayak high end Swiss watch gitu. Kalau di Swiss
jam yang di adjust sampai 6 posisi itu biasanya yang udah tingkat tinggi kayak Patek Philippe gitu loh. Nah ini dengan level kayak Grand Seiko aja udah di adjust sampai 6 posisi. Jadi memang Grand Seiko nggak main-main gitu loh. Nah tapi kalau ini baru 5 posisi gitu. Jadi dia kalau akurasi ya ini gua rasa dia bahkan bukan COI sih. Jadi gua nggak tahu lah akurasi berapa. Tapi gua nggak, kalau gua harus prediksi gua yakin di luar dia atas 6 second per day lah gitu. Per hari mungkin bisa 6 sampai 10 second. Kalau ini cuma 1 sampai 2 second. Jadi jauh lebih akurat yang ini gitu. Nah, jadi guys, kalau kalian lebih suka yang mana guys? Panerai atau ini gitu. Yang ini besar, yang ini kecil. Kalian lebih suka yang mana? Kalau gua Gojam, gua akan pilih Grand Seiko karena Grand Seiko jamnya lebih kecil, lebih anggut, dan lebih bisa dipakai sama Gojam yang tangannya kecil. Oke guys, begini aja video perbandingan kali ini. Semoga kalian suka, semoga ini kontennya menghibur. Kalau misalnya kalian suka horologi, kalian suka jam tangan, jangan lupa subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya dari Gojam. Makasih guys nonton, bye-bye.